Gangsters on the beat. This is Chitty Chat History. Halo kaula muda, balik lagi nih bareng kita di sini. Ada gua Abel. Gue Joset. Gue Kidung. Gue Nael. Dan juga Oswald. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Baik sih. Baik. Gue baik. Oke. Nah, Baik topik dong. pembicaraan kita hari ini itu cukup seru loh. Yaitu kita bakal bahas nih soal sejarah. Jadi kan minggu lalu kita udah bahas seputar sejarah Indonesia. Nah, sekarang tuh kita mau geser dulu nih ke sejarah dunia. Wih, menarik banget tuh. Lagian yang seperti kita ketahui, sekarang tuh ada konflik antar dua negara, yaitu Rusia dan juga Ukraina kan. Di mana konflik ini bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya Perang Dunia Ketiga. Cuman ya, kita nggak tahu ya, kita cuma bisa berdoa supaya tidak terjadi Perang Dunia Ketiga. Amin. Amin banget. Tapi gini guys, kalau masalah perang dunia, kayak kita bakal bahas itu nanti aja lah ya. Sekarang kita fokusnya ke konflik lain yang udah pernah terjadi. Menurut kalian mau bahas yang mana dulu nih? Coba pilih. Yang ini nggak sih yang di Eropa? Ini seru deh. Gue jujur li akhir ini kayak lagi tertarik banget sama sejarah Eropa gitu, kayak seru aja gitu. Tapi jangan deh, kayaknya kayak kepanjangan gitu loh konfliknya. Iya deh, kayaknya Eropa bakal kepanjangan Kan? sih. Durasinya tuh juga bakal nggak cukup nggak sih nanti? Skip. Kalau gitu seputar Eropa kita bikin episode khusus aja kali ya nanti. Boleh sih itu. Boleh. Kalau gitu Amerika. Gimana Amerika? Nah, bisa tuh kalau Amerika mah, gasin aja dong. Tapi kalau Amerika tuh apa nggak terlalu luas cakupannya? Kan Amerika gede tuh. Ya sih. Berarti mungkin ini kita spesifikin ke satu wilayah aja, kayak Amerika Latin ini. Nah, boleh tuh, boleh. Oke, kalau misalnya mau ambil Amerika Latin, kita mau mulai dari mana dulu? Mungkin dari krisis Kuba dulu kali ya. Kan lumayan familiar tuh konfliknya. Kuba. Iya sih, gue tahu tentang itu. Boleh aja dibahas. Oh, krisis Lanjut. Kuba. Itu Iya. ini nggak sih, seinget gue ya, tahun 1959, bukan sih kan? Iya benar, yang tahun 1959 sampai 1961 itu loh. Itu tuh yang karena Kubanya yang mau ngurangin ketergantungan ekonomi mereka dari US kan. Karena setahu gue Kuba mau jalanin hubungan sama si Uni Soviet kan, benar gak? Ya, benar banget Sob. Terus juga karena Amerika tuh melakukan invasi di Teluk Babi itu, salah satu daerah di Kuba gitu. Nah, betul banget tuh. Nah, jadi gini, awalnya itu terdapat gerakan 26 Juli yang haluannya itu komunis di Kuba. Nah, jadi itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Fidel Castro. Nah, jadi dia itu berhasil merebut kekuasaan dari rezim Fulgencio Batista yang mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat pada saat itu. Nah, jadi sebenarnya hubungan diplomatik antara Kuba dan Amerika itu baik-baik saja. Namun benar yang dikatakan Kidung tadi. Jadi muncullah sebuah ketegangan baru gitu ya yang terjadi ketika Kuba itu berencana untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dengan Amerika Serikat. Dan dia lebih menjalin hubungan yang erat dengan Uni Soviet. Nah, jadi hal inilah yang menjadi dasar konflik antara Kuba dan Amerika Serikat. Yaitu karena adanya keberatan dari pihak Amerika atau bahasa gaulnya kayak dihianati gitu. Ya, itu betul banget. Gue juga tahu tentang itu. Terus kalau menurut gue ya, dampaknya itu juga lumayan gede sih. Salah satunya tuh yang embargo US ke Kuba. Nah kan jadi walaupun embargo ekonominya sudah terjadi sejak tahun 1960 ya seingat gue, tapi sejak krisis Kuba terjadi itu embargo ekonomi terhadap Kuba itu semakin diperketat di bawah pemerintahan John F. Kennedy, di mana hal itu tuh bisa berimbas juga ke penurunan pasokan makanan dan obat-obatan yang sebelumnya itu disuplai dari US gitu sih. Iya, benar banget. Bahkan kegiatan ekspor gula Kuba juga jadi ikut terhambat. Dan perjalanan warga Amerika Serikat ke Kuba dan juga sebaliknya jadi dibatasi dan juga diperketat. Setuju, karena sebenarnya habis krisis Kuba tuh US emang bikin kebijakan-kebijakan yang
tujuannya untuk mengisolasi Kuba gitu, kayak mencegah disinformasi, perjalanan dan perdagangan dengan Kuba. Itu karena Kuba kayak mau menasionalisasikan seluruh aset US, atau bahasa gampangnya itu kayak Kuba mau mengakuisisi aset US gitu. Gitu. Nah, gue pengen tanya nih, akhir konfliknya tuh gimana sih? Karena gue agak-agak lupa sebenarnya. Nih gue yang jawab ya guys. Nah kalau itu tuh akhir konfliknya sih ya, setahu gue ya, waktu ketegangannya itu masih terjadi sampai 27 Oktober pas pesawat pengintai US itu ditembak jatuh oleh Kuba. Nah Kuba dan pasukan invasi US itu disiapkan di Florida kan. Taunya invasinya itu nggak jadi karena US menyetujui tawaran pimpinan Soviet si Nikita Khrushchev itu. Emang tawarannya apaan tuh? Kalau boleh tahu, sampai US itu gagal invasi. Gue yang jawab boleh nggak? Boleh. Jadi setahu gue tuh, si Nikita Khrushchev itu janji buat nyingkirin rudalnya dari Kuba. Asal, jadi ada persyaratan terlebih dahulu nih. Amerika Serikat setuju buat nggak nyerang Kuba dan mengambil instalasi Amerika Serikat dari Turki. Jadi dari tawaran itu, si John F. Kennedy setuju. Dan Jaksa Agung, yaitu adiknya sendiri, si Robert Kennedy, secara pribadi menyampaikan hal tersebut ke Duta Besar Uni Soviet. Tapi kalau dilihat-lihat kok rada mirip ya sama konflik yang terjadi kayak sekarang ini. Iya, sumpah gue juga baru ngeh gitu, ternyata mirip sama yang konflik Rusia Ukraina itu bukan sih? Iya kan, bedanya tuh kayak cuma betul. tukeran peran aja, tapi kurang lebih masalahnya sih mirip-mirip lah ya. Iya bener banget tuh. Tapi ada konflik lain gitu nggak sih guys yang terjadi di Amerika Latin ini selain konflik Kuba? Tenang bro, ada dong. Menurut gua, kayaknya sih Amerika tuh demen banget deh cari masalah. Iya kan? Iya bener juga sih. Bener. Iya juga ya. Emang apa sih konfliknya? Tell me. Itu loh. Oh, konflik di Nicaragua. Seru sih menurut gua tuh konfliknya. Bentar, seru konflik lu kata seru, lawak kali lu. Nggak gitu maksudnya, Nael. Maksud gua seru untuk dibahas. Yaudah. Coba jelasin dong, bro. Yalah, jangan gua mulu dong yang ngomong. Ada yang tahu tentang konflik ini nggak selain gua? Gua tahu dong. Gue pernah baca tuh tentang itu. Nah, cakep tuh. Coba dong jelasin. Apa yang pengen lu tahu tentang Nicaragua? Tanya aja sama gue tahu. Iya, gue pernah baca di Twitter. Makanya lu download Twitter, Nel. Iya, masih aja lu, nggak usah bawa masalah pribadi lah. Gue menanya deh. Ya, Kalau jago nih. Iya, Ini konflik di Nicaragua itu terjadinya kapan? Lu nanya kayak gini doang. Kecil, memang gampang banget. Gak ada pertanyaan lebih susah mah. Gampang lu. Jawab buruan, tanya nggak bisa jawab lagi. Wah, sialan lu. Lu jangan meragukan kemampuan gue. Yaudah nih, gue jawab nih ya. Jadi konflik Nicaragua ini tuh terjadi pada tahun 1933 sampai tahun 2006 seingat gue. Gila lama banget gak sih sampai 2006? Gila, keren emang berkaya bisa jawab. Bisa lah. Gila lu gak jelas. Jujur ya guys, gue tuh nggak ngerti sih, belum terlalu familiar gitu sama ini konflik. Kayak emang ini konflik terjadi karena apaan deh? Kayak latar belakang konflik ini tuh apa gitu? Nih gue yang jawab deh. Jadi gini nih ya, dong. Nicaragua waktu itu dipimpin sama keluarga Anastasio Somoza Debayle kan, di mana dia tuh memerintah dengan tangan besi atau kayak keras lah, atau kata lainnya adalah diktator. Bahkan dia sampai menyampaikan kepentingan rakyatnya demi kepentingan dia sendiri dan juga kelompoknya. Terus si Somoza ini juga melakukan korupsi terhadap bantuan internasional, bantuan loh, atas bencana yang waktu itu terjadi di negaranya sendiri. Terus siapa aja sih orang penting nih yang terlibat dalam konflik ini? Oh, gue mau jawab. Nih, itu mah banyak banget. Nih gue kasih tau lu ya. Jadi kan itu berawal dari Anastasio Somoza Debayle itu. Dia itu tuh, seingat gue, bagian dari keluarga diktator yang menguasai Nicaragua sejak tahun 1933. Nah, tapi di masa pemerintahannya si Somoza ini tuh kayak menimbulkan banyak kesengsaraan gitu loh buat rakyat Nicaragua pada waktu itu. Nah, jadi hal itulah yang jadinya menimbulkan banyak kayak pemberontakan yang nentang pemerintah si Somoza ini. Habis itu di oposisi kiri itu mereka membentuk sebuah kelompok pemberontakan yang namanya Frente de Liberación Nacional atau disingkat juga dengan FLN. Nah, terus FLN itu berubah nama jadi Frente
Sandinista de Liberación Nacional atau juga disebut Sandinista. Jadi pada saat itu Sandinista itu menjabat, ada masalah internal karena isu kalau Nicaragua itu bakal jadi negara komunis kayak Kuba sama Uni Soviet gitu. Oh, I see. And then what about the impact, kayak dampaknya tuh gimana sih? Gue mau coba jawab ya. Kalau dampaknya ya setahu gue tuh agak complicated sih. Jadi karena aksi-aksi pemberontakan si kontra ini yang bikin kondisi Nicaragua jadi nggak stabil. Nah, Nicaragua tuh melakukan pemilihan umum. Jadi mereka bikin pemilihan umum, terus kemudian dimenangin sama Sandinista. Nah, pasca pemilunya itu si Daniel Ortega ini dilantik jadi presiden baru Nicaragua kan. Tapi US nolak ngakuin hasil pemilu itu. Dan lagi-lagi nih ulah US nih kayak di konflik Kuba tadi. Jadi si US itu melakukan embargo ekonomi total ke Nicaragua yang bikin kondisi di Nicaragua tuh jadi memburuk gitu loh. Tuh kan bener kata gua, Amerika Serikat tuh biang kerok dari segala konflik dan juga perang. Dari perkara mulu. Iya kan, tapi ya gimana ya kalau mau dibilang sih, US tuh waktu itu benar-benar ngelit perekonomian gitu loh, apalagi sama negara-negara yang ada di bawah kekuasaannya gitu. Iya sih, bener ya, kayak US tuh kelihatan banget gitu powernya. Terus ending konfliknya tuh gimana sih? Nah, gue mau jawab nih. Kalau endingnya sih, itu terjadi di saat Ronald Reagan itu terpilih menjadi presiden. Nah, yaitu memberhentikan bantuan ekonomi ke Nicaragua pada awal tahun 1981. Nah, juga Ronald ini meminta CIA untuk menyogok pasukan pramiliter pengasingan di Honduras untuk mengusik Nicaragua. Jadi, sebagian besar pasukan itu merupakan anggota dari Garda Nasional di bawah kepemimpinan Somoza. Udah gitu aja. Apa masih ada lanjutannya? Karena kayak ngegantung gitu loh. Enggak dong. Terus di bawah pemerintahan Reagan juga, pemerintah AS mendanai gerilyawan kontra untuk menghancurkan pemerintahan baru, yaitu organisasi Sandinista, mendorong terjadinya perang sipil yang baru berakhir pada 1988 dengan perjanjian damai antar kedua kubu. Oh gitu. Agak complicated sih emang. Iya benar banget. Iya kan, agak complicated. Nah gitu deh intinya. Anyway, kayaknya ya durasi kita udah mendekati nih. Langsung aja deh gue tanya ke kalian. Kayak pelajaran apa sih yang kalian dapetin dari konflik-konflik yang udah kita bahas tadi? Gue mau tanya mulai dari siapa ya? Kidung deh, coba dong apa yang lu dapetin? Gue pertama ya. Kalau dari gue sih ya guys, pastinya kayak dari setiap konflik yang terjadi itu ada positif negatifnya, itu pasti. Tapi kayak sebaiknya tuh kita ambil positifnya aja, buang negatifnya, kayak ambil hikmahnya aja gitu deh. Betul banget, ambil hikmahnya ya kalau kata orang-orang. Nah jadi gue juga mau nambahin nih, kalau dari gue mirip-mirip aja sih sama Kidung, cuman gue mau nambahin sedikit. Kalau misalnya ada konflik tuh harusnya kan bisa diselesaikan dengan secara seksama dong. Gak mungkin kita kayak konflik terus sampai kita meninggal, kan itu gak mungkin lah ya. Jadi kayak sama kayak yang ada di Alkitab tuh ditulis dalam Kolose 3 ayat 16, coba lu pada buka, kita baca bareng-bareng aja, tapi gue bakal bacain. Yang isinya itu, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian gitu guys. Jadi dari ayat Kolose 3 ayat 16 ini kita bisa belajar buat kayak saling mengampuni gitu loh kalau ada konflik. Gitu nggak? Yoi nggak? Yoi dong. Lagian juga ya. Kalau dari jurasi. Oh iya, maaf. Sorry keterusan. Oke guys, kayaknya waktu kita udah habis nih. Jadi kita akan berpisah sebentar lagi. Tapi jangan sedih ya, karena minggu depan kita bakal bahas topik-topik yang nggak kalah serunya loh. Ya udah deh, semoga semua pembahasan tadi bisa bermanfaat ya bagi kalian semua. Terakhir kali, gue Oswald, gue Abel, gue Joset, gue Kidung, gue Nael. Pamit undur diri. Sayonara. Bye guys. This is Chitty Chat History.